Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iftahur Rohmah dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri dan Ahmad Rozak Ar-Rosyid. Dalam video pembelajaran kali ini, kelompok kami akan memaparkan materi yang berjudul fungsi guru dalam pengelolaan kelas. Ada dua pokok pembahasan dalam materi kami, yaitu yang pertama fungsi guru dalam pengelolaan kelas dan yang kedua keterampilan guru dalam mengelola kelas. Masuk pembahasan yang pertama, fungsi guru dalam pengelolaan kelas. Fungsi pengelolaan kelas merupakan suatu implementasi fungsi-fungsi manajemen. Manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengatur atau mengelola, yaitu mengatur maupun mengelola kegiatan tertentu. Dalam hal ini, guru menerapkan pengelolaan dalam kelas yang berguna untuk mendukung capaian tujuan pembelajaran. Fungsi guru dalam kelas yaitu sebagai pengelola pembelajaran dan pengelola kelas. Guru sebagai pengelola kelas atau biasanya disebut learning manager memiliki fungsi secara umum dalam menjalankan pengelolaan pembelajaran. Yang pertama yaitu merencanakan tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengorganisasikan berbagai sumber belajar untuk mewujudkan tujuan belajar yang terarah dan memiliki acuan yang jelas. Yang ketiga, memimpin. Hal ini meliputi memberikan dorongan, motivasi, serta memberikan stimulus kepada siswa. Yang keempat, mengawasi segala sesuatu, apakah sudah berfungsi sebagaimana mestinya atau belum dalam mencapai tujuan pembelajaran. Adapun fungsi pengelolaan kelas atau fungsi manajerial yang harus dilakukan oleh guru diantaranya yaitu yang pertama, merencanakan. Merencanakan merupakan tindakan awal setiap organisasi untuk membuat suatu capaian yang akan dituju, seperti tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengorganisasikan. Mengorganisasikan merupakan rangkaian kegiatan manajerial untuk mencapai tujuan pembelajaran di kelas. Yang ketiga, melaksanakan. Melaksanakan merupakan suatu tindakan setelah proses perencanaan, kegiatan, dan pengorganisasian kelompok dalam kelas. Dan yang keempat, pengawasan. Pengawasan merupakan proses dalam menjamin tujuan organisasi yang dapat mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, pembahasan kedua yaitu keterampilan guru dalam mengelola kelas. Pengelola kelas merupakan keterampilan guru dalam mengendalikan keberlangsungan pembelajaran dengan tujuan untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi ketika proses belajar mengajar yang optimal. Dalam menjalankan keterampilannya, guru memiliki tugas dan kewajiban untuk mengelola pembelajaran dengan baik. Adapun dua jenis keterampilan yang digunakan dalam menerapkan pengelolaan kelas, yaitu yang pertama, keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal, dan yang kedua, keterampilan yang berhubungan dengan pengendalian kondisi belajar yang optimal. Nah, keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal seperti menunjukkan sikap yang tanggap, membagi perhatian, memusatkan perhatian, memberi petunjuk yang jelas, menegur, dan memberi penguatan. Yang pertama, menunjukkan sikap yang tanggap. Hal ini memungkinkan guru memiliki keterlibatan dalam tugas di kelas, serta menunjukkan kesiapan guru untuk memberikan respon yang baik terhadap kelompok maupun individu. Yang kedua, membagi perhatian. Secara visual, guru dapat melihat kegiatan kelompok atau individu,
mengoreksi kegiatan siswa atau memberi reaksi terhadap aktivitas siswa. Secara verbal, guru dapat memberikan komentar terhadap aktivitas seseorang yang dilaporkan oleh siswa lain. Yang ketiga, memusatkan perhatian. Guru mampu memusatkan perhatian siswa ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung. Yang keempat, memberi petunjuk yang jelas. Petunjuk yang diberikan guru harus bersifat langsung, dengan menggunakan bahasa yang jelas dan tidak membingungkan siswa. Yang kelima yaitu menegur. Semua tingkah laku siswa yang mengganggu kelompok atau individu dalam kelas dapat dicegah dengan baik, yaitu guru dapat melakukan teguran atau memperingatkan siswa. Yang keenam yaitu memberikan penguatan seperlunya. Selanjutnya, keterampilan yang berhubungan dengan pengendalian kondisi belajar yang optimal. Yang pertama, modifikasi tingkah laku. Yang kedua, pendekatan pemecahan masalah kelompok. Yang ketiga, menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah. Untuk yang pertama, modifikasi tingkah laku. Dalam strategi ini, seorang guru harus mengajarkan tingkah laku baru yang diinginkan dengan cara memberikan contoh, bimbingan, dan meningkatkan munculnya tingkah laku siswa yang baik dengan memberikan penguatan. Yang kedua, pendekatan pemecahan masalah kelompok. Dalam strategi ini, kelompok dimanfaatkan untuk memecahkan masalah-masalah pengelolaan kelas yang muncul, utamanya melalui diskusi. Dan yang ketiga, menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah. Dalam strategi ini, guru dapat menekankan kepada siswa bahwa setiap tingkah laku yang keliru merupakan gejala dari suatu permasalahan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.